Hai semua, balik lagi di review Hahihi sama aku Selin. Dan hari ini kita bakal bahas handphone yang bener-bener budget pas-pasan tapi butuh handphone mendadak. Dan ini dia Fafa XP3. Di sini mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, apa nih Fafa? Brand dari mana nih Fafa? Jujur kalau misalnya aku nggak scrolling Shopee, aku juga nggak akan nemu handphone ini. Yang logonya tuh mirip banget ya sama merek powerbank terkenal dan handphone yang biru-biru gitu. Viva nama Vivo. Tapi kalau menurut websitenya di fafa.co.id, brand ini tuh udah ada sejak 2017. Nah, dia jual handphone, tablet, sama aksesoris yang harganya kurang lebih di bawah 1 jutaan dan 1 jutaan aja. Jadi termasuknya entry level lah ya. Oke, langsung aja kita masuk ke review handphone Fafa XP3. Kayaknya handphone ini tuh lebih cocok ya buat cewek-cewek. Soalnya kalau misalnya ditanya gitu ya, kamu kenapa? Aku nggak Fafa kok. Nah, kalau misal kalian beli Fafa XP3 ini, di dalamnya kalian bakal dapat satu handphone Fafa XP3, terus ada kepala charger 10 watt. Terus kita juga udah dapat kabel dari USB-A ke USB-C. Wow, keren juga ya, handphone harga 600 ribuan sekarang udah pakai USB-C. Nah, di sini juga ada SIM ejectornya ditempelin di kabelnya. Terus ada juga earphone dengan jack 3,5 mm, tapi di sini nggak ada jacknya. Di handphone ini nggak ada jacknya di atas maupun di bawah. Nah, dia sediain jack konektor dari USB-C ke jack 3,5 mm. Kalau lihat kabel ini sih jadi nostalgia ya, zaman-zaman dulu punya iPhone 7 di mana jack 3,5 mm ini pertama kali dihapusin. Ya hilang-hilangan sih konektornya, tapi sekarang kalau lihat handphone flagship, chargernya aja nggak dapet kepalanya. Nah, jadi sekarang kita coba aja nyalain handphonenya. Kalau misalnya kita nyalain, ini langsung ada booting displaynya dengan logo Fafa. Terus ada suara-suara indah ternyata di sini. Kalau kalian bisa dengar. Panjang ya ternyata ya suara lagunya ini kalau misalnya kita pertama kali nyalain. Layar Fafa XP3 ini 5,5 inci dan udah HD IPS dengan rasio 18:9. Di harga beli 600 ribuan udah dapet layar yang HD IPS. Kita coba aja langsung kali ya buat nonton Netflix. Ya memang sih layarnya HD IPS, tapi belum bisa dibandingin juga sama layar HD IPS di smartphone yang harganya udah di atas 1 juta. Speakernya juga ya sesuai harga lah di 600 ribuan. Mungkin saran dari aku kalau misalnya kalian mau beli handphone ini terus pakai buat nonton atau denger lagu atau online meeting bahkan, kalian bisa pakai earphone atau TWS tambahan supaya suaranya lebih enak. Buat refresh rate layarnya nggak ada penjelasannya di manual book dan di internet. Tapi ya kalian bisa lihat sendiri, lumayan delay dan lagging pas di swipe kanan kiri atas bawah. RAM-nya 2 GB dengan internal memory 16 GB. Masih ada ya zaman sekarang handphone yang speknya itu 216. Tapi dia udah dilengkapi dengan quad-core 1,3 GHz. Fafa XP3 ini udah dual SIM 4G. Nah, yang satu slotnya ini bisa kita pakai buat taruh SD card supaya ngakalin internal memorinya yang kayak gaji anak-anak, kecil banget. Lanjut ke fitur yang menurutku paling menarik di handphone ini adalah pinggiran layarnya yang ada RGB-nya. Nah, di sisi kanan dan kirinya itu udah ada RGB atau LED strip sebutannya untuk beberapa indikator. Kalau ada telepon masuk, dia bakal nyala warna hijau. Kalau ada miss call, dia bakal nyala warna oranye. Kalau ada notif baru, warna biru. Dan terakhir kalau misalnya lowbat, dia tuh pinggirannya bakal nyala warna merah. Nah, kita bisa atur di settings indikator mana aja yang mau kita nyalain, terus berapa lama dia bakal nyala, dan timer nyala matinya indikator RGB ini. Sekarang ke kamera, dengan harga 600 ribuan, kita udah bisa dapetin dual kamera
Di belakang ini dua-duanya 13 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel. Supaya fotonya kelihatan lebih real dan fresh from the oven, aku sekarang bakal minta Kiki buat fotoin. Dan ini dia hasil kamera belakang dari Fafa XP3. Di beberapa foto yang ku ambil barusan, untuk harganya yang 600 ribuan sih oke ya, fotonya kualitasnya segini. Untuk fotonya tuh masih kelihatan jelas meskipun low light dan gak parah banget sampai pixelated kayak kamera-kamera 3GP. Dan ini dia kualitas kamera depan dari Fafa XP3. Sekaligus kita juga ngetes mic-nya. Untuk kualitas kamera depannya sih oke ya, kalau dilihat dari layar nih bersaing sama harga-harga handphone entry level yang sejutaan. Nah, buat kualitas mic-nya berhubung aku sekarang nggak bisa denger, lagi recording. Jadi kalian nanti bisa komen aja di bawah gimana kualitas mic dari handphone 600 ribuan ini. Nah, selain fitur RGB-nya yang keren banget ini bisa nyala-nyala di harga handphone yang 600 ribuan, dia juga udah ada fingerprint unlock-nya ternyata. Tapi minusnya sih baterainya ini tuh kecil banget, cuman 2800 mAh. Nah, berhubung kita nggak bisa berharap banyak ya dari handphone harga 600 ribuan, tapi kita berhasil untuk benchmark handphone ini di beberapa aplikasi. Untuk di Antutu dia itu dapat skor 50.637. Ya, nggak bisa diharapin lah ya sesuai tadi kataku di awal. Kalau untuk di Geekbench, skor single core dia ada di poin 102 dan untuk multi core-nya ada di 342. Buat kalian yang nanya handphone ini bisa dipakai main game apa enggak? Ya, aku sih nggak mau coba-coba ya. Mungkin bisa tapi nge-lag pakai banget. Kesimpulannya kalau misalnya handphone kalian itu hilang, ketinggalan atau ya pokoknya gak lagi pegang handphone lah dan butuh handphone dadakan buat mengisi kekosongan kayak kekosongan hatiku, cielah. Mungkin kalian bisa cobain Fafa XP3 ini. Atau sekedar dipakai buat jadi device tambahan kalau misalnya kalian lagi school from home atau work from home. Kamera depannya ini juga udah oke menurutku. Ditambah RGB sampingnya yang unik ini, kalau misalnya kalian punya anak yang udah ngerengek minta handphone, mungkin kalian bisa beliin Fafa XP3 ini juga. Tapi kalau kalian memang butuh handphone buat daily driver dan kesabaran kalian itu nggak sepanjang jalan kenangan, aku punya pantun buat kalian. Ke pasar membeli jamu. Jangan buang 600 ribumu. Oke, jadi mungkin segitu aja review Fafa XP3 dari aku hari ini. Buat kalian yang pengen beli, seperti biasa linknya ada di kolom deskripsi. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar kalian pengen aku review barang apa selanjutnya. Aku Selin dan sampai jumpa di review Hahihi selanjutnya. Dadah!